tema kita berjalan di tengah badai. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, badai itu harus dilewati, ya, dijalani atau dihindari? Pertanyaan nomor satu. Badai itu diapain? Iya, jangan dihindari. Nomor dua, dalam hidup kita perlu badai tidak? Perlu. Untuk apa yuk? Apa? Wah, betul. Saudara, apa namanya? Musiman. Oh, musim Tuhan. Ya. Musiman. Ya, boleh. Salah semua. Yang benar adalah menjadi murid-murid Tuhan Yesus itu harus dan selalu ketagihan tantangan. Amin. Nah, cuma satu yang kurung orang. Kurung jawab dong, saya ngomong. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus harus ketagihan tantangan. Amin. Dengan kata lain, ketagihan badan. Nah, ada penghalang yang menyebabkan murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mampu, tidak bisa berjalan di tengah badai. Cuma dua penyebabnya. Satu, lupa. Kalau menjadi murid Yesus itu harus mengalami banyak yang tidak enak. Amin toh? Amin. Harus amin. Saya ulangi lagi. Ada ayat, ada tayangan ayat di bisa ya. Siapkan Filipi 1:29. Saya ulangi ya, ini nomor 1. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus itu harus siap menghadapi badai, harus ketagihan tantangan. Lihat ayat ini. Mana? Filipi 1:29. Oke, kalau di live. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu. Jangan bilang kamu padaku dong. Kamu orang lain terus saja. 1, 2, 3. Sebab kepadaku dikaruniakan bukan saja untuk saya Kristus, melainkan untuk dia. Amin. Amin. Jadi karunia anugerah yang Tuhan beri kepada kita itu nggak cuma percaya, tapi bukan itu. Loh, nggak cuma percaya anugerahnya, tapi menderita. Jangan lupa itu menderita untuk dia. Ini nomor 1. Nomor 2. Kenapa? Sekalipun banyak murid Yesus atau semua murid-murid Yesus tahu bahwa menjadi muridnya itu harus melewati badai, melewati tantangan. Nah, ini yang kedua yang paling terakhir. Sebab banyak konsep yang salah dikotbahkan di dalam gereja. Tuhan itu luar biasa. Percaya, mujizat itu pasti ada dalam hidup kita. Jangan takut kalau kita berani memberi persembahan. Kalau kita begini, Tuhan pasti genapi janjinya. Nah, itu kebanyakan khotbah-khotbah seperti itu. Akhirnya ada konsep di hidup banyak murid Tuhan Yesus. Pokoknya doaku dijawab oleh Tuhan. Saya tanya dulu, kalau semua doa kita harus dijawab oleh Tuhan, dengarkan ya, kalau semua doa kita harus dijawab oleh Tuhan, yang jadi Tuhan itu siapa sebenarnya? Yo, jawab Tuhan, bukan manusia kita. Lo ulang ya. Kalau semua doa kita harus dijawab oleh Tuhan, jadi sebetulnya yang jadi Tuhan siapa? Manusia. Nah, salah. Ini hal yang kedua yang menyebabkan tidak sedikit murid-murid Tuhan Yesus tidak berani jalan di tengah badai, tidak berani menghadapi tantangan, karena ada konsep iman yang salah.
semua doa harus Tuhan jawab. Tidak. Loh, kok diam semua? Betul? Enggak. Renungkan hal ini. Maka kalau dua hal ini hilang di hidup kita, saya ulangi, hal yang pertama tadi, menjadi murid Yesus harus siap ketagihan tantangan. Amin. Yang kedua, tidak semua doa kita harus Tuhan jawab. Kalau saudara memiliki dua konsep ini, maka masalah kita hadapi nggak perlu kita doakan, kita nikmati saja. Amin. Karena itu pentingnya. Betul? Lalu hal ini yang penting. Siapa percaya 90% kalau kita punya masalah dan ada badai dalam hidup kita, 90% itu pasti salah kita. Amin. Betul atau tidak? Betul. Itu pasti salah kita. Nah, kalau setiap kita menyadari bahwa 90% masalah yang kita hadapi itu karena salah kita, maka percayalah tidak mudah kita kecewa dan bodoh dengan Tuhan. Amin. Amin. Betul? Enggak mudah. Nah, mengapa ada cukup banyak murid-murid Tuhan Yesus itu kecewa dengan Tuhan? Karena salah dengar khotbah. Katanya sudah memberi. Kalau Tuhan janji kau sudah memberi, maka kita minta apa saja. Tuhan jawab, dasmu bodoh. Betul nggak saya ngomong itu? Enak sekali khotbah-khotbah seperti itu. Kalau konsep karena kita sudah memberi, lalu Tuhan wajib menjawab doa kita, saya gak akan mau percaya Tuhan yang akan berikan seperti itu. Maaf, apa bedanya ke Sampoko, ke Gunung Kawi? Apa bedanya? Sudah memberi kok. Iya atau tidak? Papa kita di surga adalah Tuhan yang gak butuh duit. Amin. Ingat itu. Maka itu kalau saudara berani memberi tema ini, dan ada yang tak setuju kepada saya, jangan salahkan saya yang ngasih tema. Saya cuma mulu. Jadi badai dalam hidup kita itu tidak bisa kita hindari. Sebab itu penting. Tadi ada yang bilang untuk menguji iman. Betul. Dengan badai itu kita jadi kuat. Saudara tinggal di Tuban. Tuban itu pantai. Saya tanya, adakah nelayan takut badai? Tenangin. Ya kalau ada nelayan takut badai, jadilah dia penjual bakso. Nggak usah jadi nelayan. Percaya kalimat ini, nelayan yang benar itu ketagihan badai. Kok dia? Betul tidak? Karena kuat mereka. Nah ini badai pasti ada di laut. Gak ada laut yang gak ada badai. Sudah berapa ribu tahun itu. Ya. Kingging, masih ada kingging dari sini? Betul enggak? Masih ada pasar ikannya enggak ya? Masih terang sudah. Jadi mall namanya? Mall ikan. Pak kan sih. Mall ya pokoknya pasar ikan. Orang Tuban gak kreatif masih nama mall ikan. Ya juga kembali ke kinking zaman dulu. Oke ya. Jadi nelayan tidak pernah takut badai. Tidak ada nelayan berlayar nunggu laut tenang, nggak ada. Betul tidak? Nah, maka itu kita harus belajar dari mereka. Hebat sekali mereka itu. Nah, hari ini kita menyetujui konsep
kebanyakan masalah-masalah yang kita hadapi itu karena kesalahan kita. Amin. Maaf ya, jangan tersinggung semua. Ini contoh kecil saja. Kalau Papa di surga sejak zaman Musa dulu sudah memberi hukum, yang ini boleh dimakan, yang ini nggak boleh dimakan. Itu ribuan tahun yang lalu. Papa sudah memberi peraturan. Ya, bukan urusan surga neraka, tidak. Sayang, ada beberapa agama menjadikan masalah makanan itu urusan surga neraka, akhirnya perang sendiri. Padahal Papa kita memberi peraturan, yang ini boleh dimakan, yang itu nggak boleh dimakan. Itu supaya kita ini sehat, panjang umur. Cuma itu, nggak ada urusan surga neraka, tidak. Betul nggak? Sedih loh Tuhan melihat berapa kelompok manusia perang gara-gara makanan itu. Nggak usah dipersoalkan. Yang tetap suka ya lakukan. Cuma siapkan peti mati di rumah. Kenapa begitu? Nah, dokter dunia kedokteran itu punya konsep sederhana. 80% manusia sakit itu baru-baru cuma keming geragas mata gitu. Ajaib amat. Betul tidak? 80% mulut rakus itu pusatnya penyakit. Kok diam semuanya? Ya betul lah atau tidak? Nah, maka itu turuti peraturannya. Dan ada beberapa gereja yang ngawurnya luar biasa. Gak apa-apa makan saja, doakan dulu dalam nama Yesus. Enak mau jadi kayak begitu. Yang Tuhan sudah larang ya nggak bisa untuk dirubah. Ya ngerti ya? Pas bukan berarti nggak boleh makan, silakan. Tapi kita harus hati-hati. Itu contoh kecil. Contoh kecil yang kedua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Begitu orang gila jarang sakit. Itu masalah. Betul tidak? Lihat tuh waktu zaman COVID itu lebih sehat daripada waras. Lihat tuh tidak saya tadi ya. Mereka sudah otomatis social distancing. Karena nggak ada deket-deket dia. Serius saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi pola hidup sehat itu tentang makanannya dan tentang hatinya. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Jawa, kalimat berikut bagus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan. Bahasa Jawa bilang, ati sing semplah, pati nyalon-alon. Betul. Apa itu? Patah semangat, hati yang nggak bisa gembira, stres, benci, takut, khawatir. Itu sumber penyakit semua. Jadi kalau ada murid-murid Tuhan Yesus ngeluh sering sakit, ada bilang aku sudah rajin doa puasa, aku rajin ikut pelayanan, aku hafal ayat Alkitab, doaku pagi, siang, sore, malam. Nah, kamu itu kapan kerjanya? Tapi kok masih sakit? Nah, periksa dua hal. Makan, pola makan gimana? Nomor 2, masih ada dendam? Ada sakit hati, kecewa, itu sumber semuanya. Nah, kalau kita melanggar hukum Tuhan ini, ya otomatis badai itu makin besar di hidup kita. Karena kita yang buat badai itu. Ingat ini Pak. Di antara semua ya janji-janji dan hukum-hukum dari Papa kita di surga, semua hukum nomor 1, janji nomor 1, persyaratan untuk saudara dan saya menggenapi. Sederhana, kalau hidup nggak punya musuh. Amin. Ini pelajaran tertinggi dari Tuhan Yesus.
Saudara, jangan anggap enteng. Saya musuh nggak punya. Cuma berapa orang saya malas ketemu. Oh, musuh tapi malas ketemu. Jangan bicara dan khotbah-khotbah yang macam-macam sebelum perintah ini kita lakukan. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang kesalahan. Menyebab badai tidak berhenti-berhenti di hidup saudara karena musuhmu terlalu tahu. Jangan anggap itu. Kita buka 2 ayat ini supaya kita tahu. 1 Yohanes 3:15. 1 Yohanes 3:15. Lihat ya. Baca. Berapa orang? Setiap. Berapa orang cepetan? Artinya pokoknya orang. Entah orang seperempat, orang setengah, pokoknya orang. Ngapain? Yang membenci saudara. Siapa? Adalah seorang pembunuh manusia. Jadi buat surga, kita dicap dan divonis sebagai pembunuh itu bukan karena kita menghilangkan nyawa orang. Hukum surga sangat sempurna. Membenci saudara itu sudah berstatus pembunuh. Saya tanya, kira-kira di ruangan ini ada pembunuh atau tidak? Banyak lagi. Hei, ngeri. Apa yang terjadi kalau membunuh manusia? Baca. Ayo, apa yang terjadi dengan para pembunuh manusia? Mau tahu bahwa tidak memiliki hidup yang kekal. Berarti walaupun pendeta, walaupun Kristen, kemana kalau nggak memiliki hidup yang kekal? Benar. Saudara ingat. Nah, benci yang paling sederhana. Ya kan ada tingkatan benci itu sampai dendam sampai semuanya. Nah, benci yang paling sederhana itu namanya mangkal. Tahu mangkal? Jengkel. Ayo kita periksa. Jengkel itu kecil atau besar? Kecil. Kalau ditimbang ya, misalnya dendam kesumat itu 10 kilo bisa. Dendam kesumat, sudah dendam kesumat. Terus turun benci. Itu kira-kira 8 kilo kira-kira. Dari benci turun nggak suka, nah itu 7 kilo. Terus nah mantel itu cuma setengah ons. Nanti nggak kalau diukur pakai timbangan. Tapi tetap salah nggak kalau cuma setengah ons? Salah. Nah, jujur ya. Saya minta semua yang sudah menikah menjawab pertanyaan saya. Yang kecil-kecil belum menikah ini dengar baik-baik. Jujur. Yang belum menikah, benar. Tolong jawab suami istri. Ini masih jengkel. Berapa orang tadi? Wow. Ternyata di dunia ini kalau ada 2 orang yang hobinya sering saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Benar atau salah? Iya. Yang belum menikah nekat mau nikah. Betul tidak? Yang namanya suami istri ini hobinya saling membuat jengkel satu dengan yang lain. Coba diam lagi. Ini yang menyebabkan Tuhan nggak bisa hadir di keluarga kita. Nggak benci, nggak marah, nggak dendam kesumat. Mungkin juga mau ngomong jengkel aku dengan kamu kata, gitu. Pernah gitu? Oke, kita sambil tertawa, tapi ini masalah. Coba
Coba ya, coba. Biasanya hal-hal yang buat suami istri jengkel itu kalau besar kalau kecil. Karet, ngomong kresek, penyidik. Hal kecil yang sering membuat jengkel. Nah, seharusnya makin lama, makin panjang usia pernikahan kita, seharusnya kita dua ini makin pintar, makin goblok. Seharusnya kok. Harusnya makin pintar. Kalau selama kumpul kok masuk nggak kenal. Kenyataan lebih. Nah itu juga. Kenyataan itu goblok. Kita minta ampun. Ayolah saudara. Begitu suami istri sedang jengkel, dari sekali bukan marah, enggak benar jengkel. Bisa doa bareng enggak? Tidak. Bisa doa bareng enggak? Tidak. Doa bareng dulu orang yang muka. Nah itu. Ketika suami istri tidak ada perdamaian, berarti ada dua pembunuh manusia di rumah. Belum. Kalau di rumah ada dua pembunuh, kata anak-anak jadi korban. Betul atau salah? Betul. Anak-anak jadi korban. Papa mama yang tidak berdamai, papa mama yang tidak saling mengampuni, itu menciptakan neraka di rumah. Dan karena neraka diciptakan untuk orang goblok ini. Siapa yang goblok tadi? Suami istri yang mantap. Anak-anak akan lari keluar rumah cari surga. Saudara jangan anggap enteng. Kalau anak-anak cari surga di luar rumah, mereka ketemunya apa? Neraka, kehancuran. Dan itu terjadi karena gobloknya dua orang papa mama yang tidak mau berdamai. Apalagi kalau suami istri hobinya ngomongin ingat dulu ya, ingat ya dulu, ingat kamu dulu kamu apa? Karena sering nggak tanpa disadari atau dengan sadar, suami istri suka ngomong ingat yang dulu, ingat yang dulu. Bisa tanya itu bisa terjadi nggak dalam pernikahan kita? Nah, itu neraka. Maka itu setelah kita menikah, sama sekali tidak boleh ada kata yang dulu lagi. Yang harus ada nanti ke depan bagaimana? Yes. Apa rencana berikutnya? Bukan yang dulu lagi. Itu kejahatan yang paling jahat, membuat anak-anak nggak betah di rumah. Sekarang tolong catat ini dalam penelitian saya. Satu-satunya penyebab anak-anak itu berontak dan gak hormat dan berani lawan orang tua, cuma satu penyebab. Bukan karena papa mamanya kurang galak, tidak. Penyebab satu-satunya, dan ini jadi badai dalam keluarga. Badai terbesar dalam keluarga bukan masalah ekonomi. Gampang ekonomi bisa diatasi asal badai terbesar dalam keluarga bukan perselingkuhan. Badai terbesar dalam keluarga ketika anak-anak jadi masalah di rumah. Setuju saya ngomong ini? Lu jawab setuju? Itu badai terbesar. Nah, penyebab utama anak-anak kita nggak bisa respect, nggak bisa hormat kepada kita cuma satu. Ketika kita suami istri berlaku munafik dan main sinetron. Kalau di rumah rajin bertengkar. Ada nggak suami istri seperti itu? Oh banyak lagi. Jangan berubahnya ini. Tapi ketika dua orang yang rajin bertengkar di rumah, begitu keluar pintu rumah, mau ke gereja, mau ke acara kondangan, ke acara resmi, woi berubah sok mesra. Wah, anak-anak enak dan muntah.
Ya dua bajingan kurang ajar. Bajingan saudara. Maka itu bertobat. Ayo jujur. Kalau ada di antara kita yang sekarang sudah dewasa, sudah tua, sudah menikah, tapi orang tua kita main sandiwara dulu waktu kita masih kecil, enak nggak lihat mereka? Nah, dan ini yang terjadi sekarang. Maaf, anak-anak kita sudah keluar rumah karena sudah dewasa, sudah menikah. Coba kita jujur suami istri. Apakah mereka masih membawa badai rumah tangga orang tuanya dulu? Maaf. Salah satu bukti bahwa anak-anak kita tidak membawa badai yang kita ciptakan waktu mereka masih kecil. Sekarang setelah mereka dewasa dan mereka sudah keluar dari Tuban, mereka itu masih kangen mama, papa, dan opa, oma, kakek, neneknya di Tuban. Masih kangen. Maaf. Coba jujur pada diri sendiri. Apakah badai yang kita ciptakan waktu mereka masih kecil dulu sudah hilang di hidup mereka atau belum? Ya, yang bisa jawab cuma kita masing-masing. Jangan anggap enteng. Karena apa yang kita buat waktu mereka masih kecil, ya saya ulangi, apa saja yang kita buat waktu mereka masih kecil dulu, boleh saya katakan itu membekas di jiwa anak. Dan itu pasti. Dan bekasnya bagaimana? Maaf ya, mudah-mudahan gak ada yang tersinggung atau terus pulang ribut, saya bukan gitu loh maksudnya. Terus jelas dengar firman Yesus lalu dengar gara-gara kamu tuh dulu, gara-gara kamu. Awas begitu. Firman yang kita dengar dari Tuhan itu justru memerdekakan kita. Amin. Itu kan untuk membuat masalah baru, tidak. Maaf. Salah satu ukuran bahwa kita ini harmonis dan disayangi anak-anak, dihormati anak-anak, dihargai anak-anak. Salah satu, tapi ini paling besar ukurannya. Ketika mereka mulai dewasa, lalu anak-anak kita mulai pikir tentang nanti mereka mau menikah. Tolong catat. Yang belum menikah, dengarnya besok kalau kalian menikah ya terjadi. Satu hari anak-anak perempuan kita akan berkata, "Ma, Pa, besok kalau aku menikah, aku ingin dapat suami kayak Papa." Berarti artinya langka. jangan bilang langka, harus terjadi. Atau kebalikan, anak laki kita ngomong di depan kita, Papa, Mama, aduh, kalau aku punya istri, ini dapatnya kayak Mama. Sobat, kita jujur renungkan. Papa yang kejam di rumah, Mama yang tidak hormat Papa di rumah. Salah satu risiko yang mengerikan, anak-anak tidak menikah. Berapa banyak saya ketemu wanita yang tidak menikah, maaf, karena ngeri lihat kelakuan bapaknya memperlakukan kejam kepada mamanya. Maaf, saya tanya, ada warga seperti itu? Lu jawab, ada tidak? Ini menderita anak-anak. Begitu pula anak laki. Ketika melihat kelakuan mamanya menekan papanya, gak sedikit loh istri-istri kejam dan galak. Karena waktu dia masih kecil, mamanya memperlakukan itu kepada papanya. Maka anak-anak laki ini takut menikah karena melihat Isabel di rumah. Saudara, jangan anggap enteng.
Badai terbesar yang kita ciptakan ketika kita nggak harmonis. Yang mengerikan lagi, ada orang-orang sudah menikah punya anak, nggak 1, 2 lebih. Terus ditanya, loh, kami memang nggak cinta kok. Loh, bagaimana nggak cinta sudah punya anak? Dan itu ada. Karena terpaksa menikah, entah karena kasus apa. Maka itu saya katakan badai terbesar itu dalam rumah, bukan di laut, bukan di gunung sana. Ternyata kita papa mama yang ciptakan badai itu dan membuat anak-anak kita ngeri. Maka itu hari ini saudara, percayalah Tuhan masih memberi kesempatan, katakan amin. Tuhan masih memberi kesempatan untuk berpemulihan. Percayalah Tuhan tak pernah terlambat dalam hidup. Amin. Tapi rendahkan hati untuk kita mengakui kesalahan. Siapa pernah mendengar ada istilah ya, badai, tornado? Ini 2 tahun terakhir ini aneh. Di beberapa bagian di Indonesia ada tornado itu ya. Ada. Itu aneh sekali. Itu biasanya di Amerika ada. Nah ini 2 tahun terakhir ada. Ternyata badai yang besar itu bisa ditemukan benihnya di mana. Awalnya, titik awalnya badai itu bisa ketahuan ternyata. Dan orang bisa melihat dari mana badai itu datang. Nah seharusnya kita papa mama bisa tahu bibit badai ini munculnya kapan dan di mana. Nah di dalam penelitian saya selama ini dengan firman Tuhan, benih badai selalu dimulai ketika papa mama tidak saling mengampuni. Amin. Ingat kesalahan masa lalu. Contoh kalimat ini, maaf ya, ada suami istri tiap kali ribut, kalimatnya muncul. Ingat nggak? Seminggu sebelum kita menikah, mama lu ngomong apa? Berarti contohnya, berarti ngomongin siapa? Mertua. Padahal menikah selama 40 tahun. Berarti benih badai itu sudah ada 40 tahun yang lalu. Saudara, mari kita jujur, kita rendah hati. Dalam hal apa? Coba jawab ya pertanyaan. Supaya jangan benih badai, bibit badai itu kita siapkan karena kegoblokan kita. Ada nggak manusia yang bisa salah? Jawab. Adakah manusia yang tidak pernah salah? Beda loh ya, tidak bisa dan tidak pernah. Tidak. Yang namanya manusia pasti bisa salah dan salah, sering salah, bukan ini pernah. Betul tidak? Yang namanya manusia ini nggak cuma pernah salah, sering. Lihat tidak? Nah, maka itu kalau yang di samping kita buat salah, maaf, biasanya istri itu susah ngampuni kesalahan suami. Aku ya atau tidak? Nah itu. Padahal dia sendiri sudah sering salah, cuma sombong gak mengaku. Nah, kalau masing-masing kita sadar kita ini gak bisa gak salah. Namanya manusia sering salah. Begitu yang di samping kita salah, harus apa? Harusnya
yang disalahkan, yang nggak disalahin, ini tersenyum dan tertawa. Loh, kenapa? Kenapa saya ajarin begitu? Aku sengaja. Nanti apa? Apa? Nah, ingat, ini namanya mengaku. Begitu masing-masing kita sadar sesadar-sadarnya kita bisa salah, sering salah, maka kalau di sebelah kita salah harus kita tertawa. Lah kok bodoh ya? Udah amin. Sama enggak? Ya sudah. Kalau sadar sama dendam itu enggak ada. Amin. Sama. Iya. Ini pengampunan. Maka itu bibit badai yang kita ciptakan di keluarga kita ketika tidak mengampuni. Ingat ayat ini? Kalau kita masih punya musuh adalah mengerikan sekali. Maka itu suami istri, mari kita rendahkan hati kita supaya setan gak menang di rumah tangga kita, dan anak-anak kita gak jadi korban karena kegoblokan kita, keegoisan kita. Percaya nggak? Ini pertanyaan aneh, karena semua orang pasti tahu jawabannya. Tapi saya akan tetap tanya, pernah nggak Tuhan dendam kepada kita? Ya. Betul? Betul. Dan kenapa kamu dendam? Loh, kok nggak jawab? Nah, kenapa saudara dendam? Tuhan aja nggak pernah dendam kok. Betul? Betul. Ya. Nah, kalau kita anak-anak Papa di surga, kita murid-murid Tuhan Yesus, ya harus seperti dia dong. Tidak pernah dendam. Nggak ada. Apa sih dendam itu? Ingat salah yang dulu. Itu dendam. Lupa. Jangan tiap kali terjadi kesalahpahaman di antara kita berdua, jangan ada kata anak umat mana itu umat mana. Mas apa mau begitu? Berarti itu ngampuni nggak? Mengampuni nggak? Padahal gini sering umat melalui. Setuju saya ngomong ini? Ya sudah, maka itu mengampuni itu selalu menyadari ya kita dua ini sama. Maka kalau terjadi masalah dan kita lakukan pengampunan seperti Tuhan Bapa di surga mengampuni kita, hidup ini damai. Amin. Lagi sekali para istri, jujur ya. Jangan pasang stempel ke suamimu. Nah, sekarang kita harus bertobat. Supaya jangan pasang stempel untuk pasangan kita. Bayangkan kalau Papa di surga beli kita stempel dasar. Jadi apa hidup ini? Coba jadi apa kira-kira? Intinya rokok, tahu nggak? Karena kita diberi stempel oleh Tuhan. Dasar kamu, awas. Maka itu saya ulangi lagi. Pelajaran tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah nggak punya musuh. Bibit terbesar dan badai muncul karena tidak mengampuni. Amen. Itu mengerikan sekali. Maka kalau hidup saudara dan saya penuh pengampunan, maka kita jalan di tengah badai pun badai itu akan jadi berkat buat kita semua. Amin. Dan itu indah sekali. Nggak ada masalah yang bisa diperbesar, tidak perlu. Kita lihat ayat yang berikut. Supaya kita makin menang,
Jangan kita dibodoh-bodohi, jangan kita dikalahkan, jangan kita diingkel-ingkel oleh setan itu. Justru saya ngomong ini, hidup jadi pemenang. Roma 12 mulai ayat 17. Roma 12 mulai ayat 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Ulangi lagi, ada yang belum baca. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Indah nggak hidup ini kalau ayat ini kita lakukan? Indah sekali. Gak ada tuntutan, gak ada dendam. Terus ayat 18. Ini keren. Sedapatnya jadi sedapat-dapatnya kalau tergantung kita, bukan tergantung mertuamu, bukan tergantung tetanggamu, kita. Artinya apa? Loh, sedapat-dapatnya. Kalau hari itu bergantung pada diri kita sendiri, itu artinya apa? Bukan biasa. Iya, jangan tergantung orang lain. Artinya, tidak bisa. Aku nggak mau berdamai kalau dia nggak mulai dulu. Nah itu, saya nggak akan melakukan itu. Semua tergantung kita. Amin. Bukan tergantung orang. Yes. Maka itu nggak bisa berkata, ya kamu harus tahu kenapa aku sampai begini. Ya gara-gara kamu. Nah itu bukan. Semua tergantung kita. Mau atau tidak. Renung, mau atau tidak. Kalau kita nggak mau mengampuni, neraka untung, setan suka-suka, dan kita yang hancur. Ayat 19. 1, 2, 3. Sama sekali Tuhan tidak ingin kita ini berbalas atas semua kelakuan kejahatan orang. Serahkan itu hak Tuhan. Katakan amin. Saya dapat ilustrasi yang sangat jelas ketika saya masih jadi guru suami. Saya mengajar ayat ini tentang kepada anak-anak. Tiba-tiba saya lihat ada satu anak itu serius mendengarkan dan dia sambil merenung. Ya kita tahu ya kayak anak kalau serius kalau merenung. Waduh, saya tertarik dengan dia. Selesai saya ngajar, terus saya tanya, kamu tadi mikir apa waktu menerangkan ayat 19 ini? Saya kaget, saudara. Saya baru mengerti sekarang kalau tangan Tuhan itu lebih besar dari tangan saya. Tunggu dulu, saya bingung maksudmu apa? Aneh bukan? Saya nggak ngajar tentang tangan kok. Tiba-tiba dia bisa jawab. Saya baru sadar, Om. Ternyata tangan Tuhan jauh lebih besar dari tangan saya. Ya saya bilang, iya Om tahu. Terus kenapa? Ini jawabannya. Om, minggu lalu saya disakiti oleh saudara itu, teman itu. Rasanya saya mau nempelin dia, Om. Terus, tapi saya nggak sanggup. Nah setelah saya terangkan ayat ini, wih, misalnya saya nempelin dia sekuat-kuatnya, kan lebih kuat tangan Tuhan nempelin dia, tangannya lebih gede. Lo ngerti apa maksudnya? Saya bilang, kalau dia terima kasih kamu ngajari Om yang luar biasa.
Itu jangan untuk balas. Dalam konsep ini, dalam kasus ini, apa bukti bahwa saudara sudah mengakui? Sederhana caranya, belajar dari hidup Daud. Betapa bencinya Saul kepada Daud. Tapi waktu Saul dibunuh, Daud meratap, saudara. Masih ingat ya? Nanti baca di 2 Samuel pasal 1. Nah, kembali ke kasus. Jujur, saya minta jujur. Bukti bahwa kita sudah mengampuni dan kita tidak membuat badai baru dalam hidup kita. Kalau kita mendengar orang yang jahat kepada kita mengalami keberuntungan, jujur, hatimu bagaimana? Diam. Atau yang kedua, kalau saudara mendengar orang yang menyakiti saudara, merugikan saudara, menjadi saudara, mengalami kecelakaan. Nanti pertanyaannya, kalau sudah ngampuni bagaimana? Mendengar berita baik dan berita tidak baik dari orang yang menyakiti, merugikan kita, kalau kita sudah ngampuni bagaimana? Lega. Apa? Biasa saja. Biasa saja yang mana? Nggak boleh kok biasa saja. Yang kedua mendoakan. Nah, ya, kalau mendengar berita yang tidak baik, Tuhan kiranya Kau tolong. Bersyukur, Tuhan. Apa bahasa kamu? Begitu. Bersyukur. Iya, kalau nggak boleh bersyukur. Nanti ya. Nah, maka ini cara berdoa. Ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi setelah bila jangan tidak posisi dan minum yang berbuat demikian akan menurunkan hati di atas sopan. Terjemahan baru ini kurang jelas. Kami bacakan yang terjemahan TSI. Ada TSI-nya, coba dengar. Ini, saudara tolong miliki aplikasi Sabda, unduh Sabda. Itu buatan sosok kita dari Solo. Di dalam aplikasi Sabda itu ada ratusan Alkitab dalam ratusan bahasa. Untuk bahasa Indonesia saja saya hitung kira-kira ada 14 versi. Menarik, belajar itu makin kaya kita. Bahasa Inggris ada banyak, bahasa Jawa ada 4, bahasa Batak, bahasa apa saja. Sabda, ya. Unduh ya anak-anak muda yang punya itu. Bacakan deh, TSI. Tetapi hendaklah kamu melakukan firman Tuhan ini. Kalau orang yang memusuhimu lapar, berilah dia makan. Kalau orang yang memusuhimu haus, berilah dia minum. Karena dengan cara itu, kamu akan membuat dia merasa malu. Keren ya terjemahannya. Nah, ini salah satu contoh. Miliki Sabdanya untuk handphone nggak bisa semuanya. Kita hanya bisa di laptop atau komputer. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Biar Tuhan yang urus. Amin. Maka kita hidup dalam damai. Ayat 21. Baca 1, 2, 3. Amin. Ini perintah. Oh, kalau semua kita melakukan hukum ini, hidup itu sehat. Tidurnya nyenyak, asam lambungnya normal. Gimana? Tekanan darah, detak jantung, wah normal semua. Saya pesan ya, yang makan berikan. Ada nggak orang makan? Nggak usah ke apotek, ke rumah sakit untuk periksa tensi darah berapa. Orang yang mata duitan itu sangat tergantung saldonya. Saldo tinggi, tekanan darah turun. Saldo turun, tekanan darah naik. Nah itu mata duitan. Jangan begitu ya. Ya biasanya suami istri mata duitan. Baru duduk setengah menit. Kok saldomu kan berapa? 2 menit aja diomongin.
Siap mengampuni? Ya harus. Kalau enggak ya saudara ciptakan badai baru di hidup. Mulai di rumah kita. Dan biar anak-anak melihat papa mamanya penuh damai dan suka mengampuni kepada siapa saja. Ketika anak-anak tahu bagaimana ada orang-orang menjati papa mamanya, lalu papa mamanya menggunakan hukum Tuhan ini, papa mama mengampuni, anak-anak akan belajar luar biasa. Nah ini loh yang Tuhan cari, yang Tuhan rindukan harus muncul dalam hidup kita. Amin. Karena kalau tidak, setan yang bekerja dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Jadi hari ini lakukan kebenaran ini, lakukan firman. Matius 6 ayat 14-15. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni? Matius 6, 14 dan 15. Baca 1, 2, 3. Ya terus 15 mana? Saudara, maaf, di agama apa saja nggak ada hukum. Kenapa? Di semua agama di dunia ini, urusan umat dengan Tuhannya, ini cuma Tuhan dengan dia, mereka dan mereka dengan Tuhan. Tapi di dalam kekristenan, hubungan kita dengan Bapa di surga itu sangat ditentukan hubungan kita dengan orang lain. Maka itu semua agama pasti ada kalimat, nggak peduli dengan urusan orang lain, yang penting aku beribadah. Asal aku sudah sedekah, asal aku sudah ini, asal aku sudah itu, aku nggak peduli dengan orang lain. Tapi di dalam hidup Tuhan Yesus, hukum itu tidak. Dan inilah firman. Amin. Jadi kalau kita nggak pernah beres dengan seseorang, apalagi lebih, itu di mata Tuhan kita nggak pernah beres dengan Tuhan. Renungkan. Maka itu di dalam gereja banyak kemunafikan, karena tidak ditekankan soal mengampuni. Berdamai dengan semua orang itu mutlak. Maka itu ketika tidak sedikit gereja-gereja sibuk hanya untuk dirinya sendiri, gak peduli dengan tetangganya, gak peduli dengan orang lain. Itu suatu kebencian di hadapan Tuhan. Renungkan. Jadi saya ulangi, menurut pengajaran Tuhan Yesus, kita gak pernah bisa beres sendiri dengan Tuhan tanpa beres dengan sesama. Amin. Maka itu hukum yang Yesus ajarkan ada dua. Satu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap kasihnya dia. Amin. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi sejajar, bukan nomor satu, nomor dua. Apa itu? Kasihlah seperti kamu mengasihi diri sendiri. Jadi kalau saudara bilang aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi yang lain, omong kosong. Nah ini kemunafikan di dalam gereja. Aku nggak mau tahu urusan orang lain, aku mau urusan dengan Tuhan. Tidak ada konsep itu. Beres. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengajar di Matius 5, kalau kamu ingin sedang mempersembahkan sesuatu di mezbah, tiba-tiba kamu ingat ada sesuatu di hati saudara, Tuhan bilang, tinggalkan persembahan berdamai itu. Ini hukum yang luar biasa. Maka itu saudara perhatikan konsep. Maaf. Kenapa
jarang sekali gereja dan para pendeta berani khotbah ini. Karena dia sendiri mesti punya musuh, gak berani ngomong. Pokoknya pulang dari ibadah kita ini terus mengikuti di rumah via online. Jujur, kalau masih punya musuh, awas sebenarnya aku nggak punya musuh, cuma malas ketemu sebelum berdamai. Selesaikan, berdamai dengan semua. Yes. Ini mutlak. Amin. Supaya apa saja yang Tuhan janjikan terjadi. Matius 6 ayat 14-15. Ayat terakhir Matius 5 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa penyebab bajingan-bajingan kayak kita ini bisa punya status anak-anak Tuhan. Kok gak jangan begini? Betul? Ini baca 1, 2, 3. Ini satu-satunya ayat kapan bajingan-bajingan kayak kita ini bisa diberi status anak-anak Tuhan. Bukan karena dibaptis, bukan karena ini, karena itu. Berbahagialah setiap kita yang membawa kami. Apakah kalian membawa kami? Tak punya musuh. Saya tanya ya supaya membaca orang makin mengerti. Berarti sampai di bagian ini kita ini lebih mudah berdoa atau lebih mudah nggak punya musuh? Mudah berdoa. Nah, itu kemunafikan. Iya dong. Percuma kita harus berdoa kalau masih punya musuh. Jangan bilang cuma satu lu Tuhan musuh atau toleransi. Ya enak aja. Nggak bisa. Berdamai. Oke, saya kembali ke ayat ini. Setelah kita membaca Matius 5 ayat 9 bahwa satu-satunya syarat penjahat-penjahat seperti kita diberi status baru anak-anak Tuhan, itu kalau nggak punya musuh. Amin. Pertanyaan saya, berarti setan mudah nggak membatalkan status kita bukan sebagai anak Tuhan? Mudah sekali. Ingat tadi jengkel berapa ons? Ngapain berat berapa? Sebelum kopi kita semua masih ingat. Tuhan anakku nggak sampai 10 kilo, cuma setengah on, sama. Berarti damai saudara, jujur. Ada nggak orang Kristen punya koleksi musuh banyak? Iya benar. Iya tak? Jadi jangan tidur malam ini sebelum hatimu bersih. Apalagi musuh-musuh bodoh mati. Nanti maksudnya bersih, pokoknya enggak ada satu pun tidak ada. Lega hidup kayak begitu. Percaya. Orang yang punya musuh itu tekanannya banyak sekali, gelisah hatinya, nggak bisa tenang. Pernah nggak ngalami itu? Lagi makan enak, sampai tidur musuh lebat tidur. Berarti tidurnya nyenyak sekali. Tiba-tiba wajahnya muncul. Itu masalah. Jadi mau berubah hari ini. Badai silahkan datang, tapi jangan kita yang buat badai. Bodoh sekali kalau kita yang buat badai. Nah, kalau hidup kita di dalam damai, hidup kita di dalam pengampunan, dan mau mengampuni dan diampuni, maka hidup ini luar biasa. Ada banyak hal, rahasia-rahasia surga yang terbuka dalam hidup.
Jadi ada berapa macam badai. Celakalah kalau kita sendiri menciptakan badai ini. Papa mama, suami istri, jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana sikapnya? Mari kita menghampiri